Kalau kita bicara pemanfaatan tenaga matahari atau energi matahari, sebetulnya ini mungkin sudah menjadi naluri atau common sense dari manusia. Jadi tidak melulu untuk pembangkit listrik. Jadi kita tahu bahwa di awal aktivitas kita tahu bahwa yang paling utama tentu saja adalah untuk penerangan. Jadi kalau kita bisa mendesain misalkan rumah kita sedemikian sehingga kita memanfaatkan sebanyak mungkin energi matahari untuk penerangan di siang hari atau di musim panas, kita bisa meminimalkan penggunaan lampu, dan itu sebetulnya sudah menunjukkan juga suatu penghematan pembangkit listrik. Jadi kita mungkin seringkali kita seringkali kita melihat bahwa matahari untuk pembangkit listrik, jadi kita fokus di sana, padahal sebelum itu kita bisa berpikir bahwa kalaupun matahari nanti dibangkitkan dalam energi listrik misalkan, mungkin listriknya setelah kita simpan di baterai, ujung-ujungnya untuk menerangi ruang juga. Jadi tentu saja kalau kita tahu konsep dasarnya, ya kita lebih baik mendesain rumah yang baik, yang bisa menerima cahaya matahari dengan baik, sehingga kita bisa mengurangi penggunaan listrik dari awal. Nah ini contoh rumah misalkan yang penerangan yang baik, memanfaatkan sinar matahari, atau dalam bentuk rumah seperti ini yang banyak kaca-kaca di dinding, sehingga kita tidak perlu menambahkan, terutama di pagi, siang, atau sore hari ya, kita tidak perlu menambahkan cahaya yang mungkin bersumber dari listrik yang menggunakan misalnya bahan bakar fosil. Juga kita bisa rancang untuk tempat makan misalkan, kalau kita bisa buat atapnya yang transparan sehingga lagi-lagi selama matahari masih bersinar kita tidak terlalu perlu untuk menambah lampu yang menggunakan listrik dari sumber energi bahan bakar fosil misalkan. Juga misalkan dengan menggunakan banyak kaca di bangunan. Jadi kita tahu bahwa ujung-ujungnya pemanfaatan sinar matahari yang berlimpah ini ya untuk penerangan. Apalagi kita di Indonesia sebetulnya sangat bersyukur dikaruniai sinar matahari yang relatif konstan sepanjang hari, sepanjang tahun, dan ini sebetulnya membuat kita harusnya memikirkan dari awal bagaimana memanfaatkan tenaga matahari ini untuk penerangan semaksimal mungkin, terutama penerangan ruangan. Yang kedua, kalau kita bicara tenaga matahari, energi matahari kita gunakan untuk mengeringkan. Jadi untuk jemuran pakaian, ya mungkin kita jarang melakukan ini, tapi kalau kita membandingkan misalkan di musim kemarau ketika kita bisa menjemur pakaian kita yang kita cuci, dengan musim hujan ketika kita mesti menggunakan mesin pengering yang menggunakan listrik, mungkin suatu saat kita bisa coba bandingkan berapa sesungguhnya penghematan listrik yang terjadi ketika kita menjemur pakaian kita langsung di bawah terik sinar matahari. Atau ketika kita menjemur bahan pangan kayak ikan asin misalkan, kita bisa mencoba menghitung berapa sesungguhnya yang biaya diperlukan kalau kita misalkan mengeringkan ikan ini dalam tungku yang kita memerlukan bahan bakar. Juga untuk pengering garam, misalnya industri garam, ketika kita menguapkan air laut ya untuk mendapat kandungan garamnya, atau rumput laut yang kita keringkan, atau produksi makanan olahan seperti kerupuk, bahkan hingga industri-industri kecil misalkan untuk mengeringkan bagian-bagian kendaraan, misalnya kendaraan roda 2 yang kita warnai misalkan. Jadi penerangan dan pengeringan adalah pemanfaatan energi klasik tenaga matahari yang mungkin kelihatannya ya ini kan sudah semua orang sudah tahu betul, tapi di sisi lain kalau kita berpikir jauh ke depan, sesungguhnya ini bisa kita hitung sehingga kita bisa dari awal mendesain sistem yang utuh, di mana misalkan penerangannya sebanyak mungkin menggunakan matahari yang langsung masuk ke ruangan. Kemudian pengering juga kita hemat dalam tanda kutip karena kita bisa memanfaatkan cahaya matahari dengan optimal. Kemudian untuk penghangat ruangan yang mungkin di negara 4 musim lebih terasa kegunaannya ketika kita bisa
memanfaatkan sinar matahari yang kita gunakan untuk memanaskan ruangan setelah misalkan kita menggunakan sinar matahari itu untuk memanaskan panel-panel penghangat di dalam ruangan. Yang perlu dibuat dengan desain yang baik sehingga misalkan ada sirkulasi udara di dalam rumah kita sehingga rumah kita cukup hangat. Sekali lagi mungkin di negara kita yang tropis ini tidak terlalu terasa urgensinya, tapi kalau kita berpikir negara dingin yang musim dinginnya bisa di bawah 0 derajat, mungkin ini sesuatu yang sebetulnya sangat signifikan karena bagaimanapun kita tetap harus menghangatkan tempat tinggal kita dan tanpa matahari ini misalnya kita perlu membakar bahan bakar, apakah itu kayu misalkan atau batu bara dan lain sebagainya. Ini bentuk-bentuk panel-panelnya yang dipasang di rumah untuk pemanasan ruangan. Jadi ini fungsi yang ketiga tentang pemanfaatan klasik tenaga matahari. 1, penerangan, 2, pengeringan, 3, penghangat ruangan. Yang keempat adalah penghangat air atau pemanas air. Biasanya dengan menggunakan cup tabung-tabung yang melewatkan air yang dipanasi oleh sinar matahari atau panas matahari, kemudian disimpan di satu penampungan yang terisolasi dengan baik sehingga air panasnya bisa digunakan pada saat diperlukan di waktu kemudian ya. Bentuknya bisa dalam bentuk cukup besar dengan penampung air juga yang cukup besar misalkan, bisa untuk keperluan rumah tangga yang panelnya lebih kecil, penampung airnya juga lebih kecil. Dan biasanya strukturnya tidak jauh berbeda dari sini, di mana ada permukaan gelas di permukaannya yang kemudian melalukan panas matahari dan memanaskan sirkulasi air atau cairan yang ada di pipa-pipa panel pemanas matahari ini. Bisa juga dalam bentuk cermin cekung, jadi seperti parabola yang diarahkan ke sinar matahari, kemudian memantulkan panasnya ke satu titik fokus, yang misalnya bisa digunakan untuk memanaskan air langsung. Jadi ini ilustrasinya sebelah kiri, sebelah kanan bentuk nyata dari penggunaannya. Kalau kita lihat di luar Indonesia, misalkan pemanasan matahari juga banyak digunakan untuk pemanas air ya. Jadi kita lihat di sisi pengguna misalkan banyak penggunaan langsung cahaya matahari itu untuk menghangatkan misalkan kolam renang atau air. Jadi 2 tabel paling kiri di sini. Dan juga masih banyak di sektor perumahan. Karena mungkin kolam renangnya dengan air yang dipanaskan itu banyak di pengguna rumah tangga atau residensial. Matahari memang banyak penggunaannya selain listrik, dan itu tadi adalah penggunaan klasik yang kalau kita tahu awalnya mungkin ke depan ketika kita menggunakan matahari untuk pembangkit listrik, kita juga tahu bahwa ada penggunaan-penggunaan langsung yang bisa kita integrasikan dengan sistem kita sehingga pembangkitan listriknya akan lebih efisien dan efektif.